Bab 846 Pertimbangan. Tetapi senior, saya telah melihat api yang sama ketika Zuo Fan meninggal seperti yang saya lihat hari ini. Apakah itu senior juga? Tidak takut dengan kekuatan raksasa ini? Chu Qingcheng mendongak dengan harapan. Bola api emas menyala. Ya, itu tadi saya menjentikkan jari. Ya, kasarnya. Jika hanya dengan menjentikkan jari saja, kamu berubah sejauh 500 mil menjadi gurun. Maka orang tua itu pasti sangat maha kuasa. Jantung para tetua tersentak. Yelin nyaris tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Dia paling tahu apa yang terjadi. Karena itu sebenarnya perbuatannya. Fakta bahwa pria kulit hitam ini mendapat pujian terbukti. Ini bukan penguasa 9 kata. Tapi tindakan kelas atas Zuo Fan. Tapi bagaimana dia membuatnya begitu nyata? Dia bahkan membuat 3 tetua Genesis State gemetar. Melirik ke arah para tetua tersebut, Yelin mencibir dalam hati. Kalau begitu Zuo Fan, Chu Qingcheng masih berharap. Raksasa itu berterus terang. Sudah mati. Mati. Chu Qingcheng tersentak kaget. Paling tidak. Zuo Fan kesakitan melihat kekasihnya menunjukkan keputusasaan yang begitu besar. Kukunya mengeluarkan darah saat menusuk telapak tangannya. Tetapi suaranya tegas. Ketika saya tiba, jiwa Zuo Fan telah hilang. Tubuhnya dianiaya. Dalam kemarahanku, aku menyingkirkan semua orang, hingga orang terakhir. Saya kemudian mengambil jenazahnya untuk dikuburkan di Gunung Setan sebelum datang untuk menangani kebencian apapun. Beberapa sekte kecil di wilayah barat menunjukkan keberanian yang sangat keterlaluan untuk membunuh murid Gunung Iblis. Itu semua berkat wawasanku tentang Dao yang melemahkan semangatku atau seluruh wilayah barat akan terbakar. Para tetua menundukkan kepala mereka yang berkeringat. Ketakutan sudah merajalela di hati mereka yang ketakutan. Astaga! Keempat sekte telah menyodok dewa kali ini. Hanya keberuntungan yang membuat amarahnya menjadi lebih ringan dan dia tidak menyeret seluruh wilayah barat bersama mereka. Mereka bisa membayangkan dia mengubah lanskap dunia 300.000 tahun yang lalu seolah itu bukan apa-apa. Baguslah keempatnya selesai. Jangan sampai mereka mengganggu wilayah barat lebih jauh. Para tetua langsung bertukar pikiran. Tidak lagi melihat ke dalam kerugian yang tidak menguntungkan dari 4 sekte. Namun sebenarnya mengutuk mereka karena memintanya dan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Kamu lebih baik bermain-main dengan pedang tak terkalahkan daripada orang tua aneh ini. Apakah itu berarti dia benar-benar mati? Tidak menyadari semua kata-katanya, Chu Qingcheng menatap dengan mata mati sebelum merosot. Sui Ruohua bergegas mendekat. Qingcheng, apa yang salah? Zuo Fan ingin pergi juga untuk menggendong istrinya. Tetapi dia menahan dorongan hatinya. Menurunkan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Jantungnya berdarah. Tapi dia tidak menemukan solusi lain. Tidak ketika musuhnya terlalu kuat. Itu sama saja dengan bunuh diri. Tanpa tahu kapan dia akan muncul. Dia tidak ingin menyeretnya ke dalam hal ini dan memilih untuk memutuskan pernikahan berharga yang baru saja dia bentuk. Cincin guntur di tangan Chu Qingcheng lenyap dan muncul di hadapan wajah raksasa itu. Dengarkan, bocah nakal. Qingcheng adalah istri muridku dan sekarang bagian dari Gunung Iblis. Raksasa hitam itu memandang Chu Qingcheng. Katakan padanya ketika dia bangun, bahwa seluruh Gunung Iblis akan mengenali cincinnya. Tetap tenang dalam menghadapi masalah. Karena masalah akan berkedip dan bersinar dengan harapan baru. Raksasa itu lenyap kemudian, bersama dengan kekuatannya, melihat api yang tersisa di sekitar mereka. Para tetua akhirnya berdiri, hanya untuk merosot kembali, terengah-engah dan meratapi nasib mereka. Dutua, itu sangat menakutkan. Orang aneh itu, senior merasa lebih buruk daripada saat bertemu dengan Yang Mulia. Kamu pikir aku yakin bahkan menghadapi Invincible Sword tidak akan membuatku bereaksi seperti itu, senior. Auranya yang menakutkan sungguh menakutkan. Ya, ketiganya merasa seperti mereka melewati neraka. Sekarang beruntung bisa keluar hidup-hidup.
Kemudian mereka melihat ke arah Chu Qingcheng. Cepat dan bawa dia ke sekte. Elder All. Adik perempuan Qingcheng pingsan karena sakit hati. Kami tidak bisa mengganggunya. Tapi Tuan ingin kembali. Wu Qingqiu menghela nafas. Penatua All tergagap. Hentikan omong kosong itu. Siapa yang bilang tentang menyeretnya kembali? Saya memberitahu Anda untuk menggendong wanita ini dengan hati-hati dan menjaga kesehatannya. Dia harus pulih. Semua orang memasang wajah aneh. Ada apa dengan suasana hati orang tua yang berubah seperti itu? 1 menit dia membentak ketika Chu Qingcheng membantahnya dan sekarang dia. Penatua All memutar matanya. Apakah kamu bodoh? Atau apa? Apakah kamu tidak mendengar senior? Chu Qingcheng dipandang sebagai istri muridnya dan sekarang berada di bawah perlindungan Gunung Iblis. Jika sesuatu terjadi padanya saat berada di Double Dragon Manor, maka si tua, senior, akan melampiaskannya pada kita. Di sisi lain, dengan dukungan senior kami, bahkan pedang tak terkalahkan pun tidak akan terdengar menakutkan. Itu menjadikan wanita muda sebagai permata paling cemerlang yang kita miliki yang harus kita pelihara. Penatua All tegas, dan para tetua lainnya mengangguk. Sekarang mereka mengerti dan setuju dengannya. Setidaknya para tetua ini sangat praktis. Yelin menyadari mengapa Zuo Fan mengambil peran Tuan 9 kata-kata untuk melindungi Chu Qingcheng. Dia menyaksikan Chu Qingcheng melawan yang lebih tua dan meskipun tidak mampu membelanya secara langsung, dia menggunakan 9 kata-kata Tuan untuk memberikan pidato yang megah dan meningkatkan nilainya di mata para tetua. Itu sama dengan menjaganya saat berada di dunia yang berbeda. Dia memperkirakan bahwa tidak peduli bahaya apapun yang menimpa wilayah barat, tidak ada yang akan menyentuh Chu Qingcheng. Yelin menghela nafas dan berkata, Tetua, kasus penghancuran 4 sekte sekarang telah terselesaikan. Tapi masih ada satu masalah. Tuan 9 kata-kata telah membalas dendam untuk muridnya. Tapi bagaimana dengan sekte penjinak binatang? Mari kita gabungkan juga. Penatua Du melambai. Senior membuat kami sangat takut sehingga tidak mungkin kami masih menyelidiki sekte penjinak binatang. Karena dia dan Zuo Fan memiliki dendam. Kita akan mengatakan bahwa itu adalah guru yang menjaga muridnya karena kita tidak dapat menyelidikinya sekarang. Itu sudah cukup. Yelin mengangguk. Nyengir dalam hati. Itu akan menjadi penutupan yang sempurna. Mereka membawa Chu Qingcheng yang tidak sadarkan diri dan meninggalkan daerah itu. Dengan para tetua memimpin, tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Setelah mereka pergi, Zuo Fan keluar dari ruangannya dengan ekspresi sedih. Itu adalah ucapan selamat tinggal terakhirnya pada Chu Qingcheng. Kakak laki-laki, itu adalah tindakan kelas atas. Anda membuat kami mengotori diri sendiri karena ketakutan. Aku bahkan mengira penguasa 9 kata ada di sini. Zuo Fan mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat Yelin kembali. Zuo Fan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Hehehe, masih ada beberapa hal yang belum aku mengerti. Aku telah pergi bersama orang-orang tua itu. Tapi aku kembali demi kebijaksanaan kakak laki-lakiku. Yelin membungkuk. Zuo Fan pergi. Jangan merasa seperti itu. Sungguh dingin. Setelah membawa adik ipar agar kamu bisa melihatnya untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan wilayah barat. Zuo Fan berhenti dan menghela nafas. Lalu apa? Bagaimana kamu bisa berubah menjadi kaisar iblis dan bahkan membuat ketiga ahli tahap kejadian itu ketakutan setengah mati? Yelin berseri-seri. Zuo Fan berbicara. Tenang. Sebutir kebenaran di lautan kebohongan. Sosok itu hanyalah ilusi yang aku buat. Tapi itu tidak cukup untuk menakuti mereka bertiga sendirian. Tapi karena mereka terluka dan lemah, mereka tidak bisa merasakan dengan baik. Juga, raksasa hitam itu mengandung jejak api petir yang merusak. Tapi yang dijual adalah matanya. Sisa 2 pil nafas naga. Mereka memiliki kekuatan nenek moyang naga. Dengan kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan cara ini, kebenaran bercampur dengan kebohongan membuat ketakutan yang mereka rasakan menjadi nyata. Luar biasa.
Anda adalah orang yang cerdik yang tidak hanya mengalahkan saya tetapi juga mencapainya. Ye Lin mengacungkan jempolnya, mengabaikannya. Zuo Fan pergi tetapi berhenti lagi segera setelahnya. Saya akan meninggalkan wilayah barat. Pastikan di Double Dragon Manor. King Cheng, jangan khawatir. Denganku, kakak ipar akan aman. Ye Lin menyatakan. Zuo Fan menyeringai dan menghilang dari malam yang terang benderang oleh api yang berkobar. Babak 857-848 kembali ke pegunungan Albis. Korektor, Papa Tongs. Jeritan, mengaum, raungan dan tangisan segala jenis binatang mengguncang hutan. Daerah terpadat di Kekaisaran Tianyi, sekaligus paling berbahaya, adalah pegunungan Albis. Rata-rata orang manapun yang menginjakkan kaki di dalamnya sama saja dengan bunuh diri. Bahkan orang yang lebih kuat pun tidak akan mendapatkan hasil yang lebih baik jika masuk lebih dalam. Rumor mengatakan bahwa wilayah tersebut memiliki beberapa binatang buas tertinggi yang tidak dapat dikalahkan atau dihindari oleh seorang kultivator pun. Selama berabad-abad, kawasan ini memberikan suasana misteri terdalam yang belum terkuak oleh umat manusia meskipun orang-orang sesekali melakukan perjalanan melaluinya. Atau mungkin ada beberapa, namun tidak pernah lepas dari wilayah kekuasaannya dengan kebenaran. Namun sekarang, seorang pria berjubah hitam berjalan santai lebih dalam. Hanya dengan binatang spiritual yang melolong dan menggeram sebagai teman. Pada akhirnya, selalu ada beberapa binatang bodoh yang memamerkan taringnya dan menerkam daging manusia. Salah satu dari mereka berada cukup dekat dengannya. Namun mata makhluk spiritual itu menjadi kabur dan mati. Namun pria itu melanjutkan tanpa peduli. Senyumnya jelek. Penyusup aneh yang tiba-tiba itu menggerakkan semua makhluk spiritual di pegunungan Albis. Beberapa makhluk buas mengumpulkan keberanian mereka untuk menantang penyusup ini. Namun hasilnya tidak lebih baik dari makhluk bodoh pertama. Itu sampai ke binatang spiritual tingkat 6. Hanya setelah 3 binatang spiritual kelas 7 mati di kakinya barulah binatang buas di pegunungan Albis akhirnya mengetahui rasa takut dan kekuatan iblis dari pria ini. Seolah-olah diberi isyarat, binatang-binatang itu bertebaran. Burung-burung melarikan diri, tidak meninggalkan siapapun kecuali penyelundup di lingkungan liar ini. Akhirnya, tanpa ada binatang buas yang menggeram, Raja sejati pegunungan Albis turun. Siapa kamu? Beraninya kamu menjelajah jauh ke pegunungan Albis? Dengan suara gemuruh yang menggema, pria itu mendongak dan bayangan besar menghampirinya. Seekor burung berkepala 3 memandangnya dengan marah. Di dahinya ada nyala api biru, berkelap-kelip, sambil terkekeh. Pria itu berkata, "Gagak berkepala 3, sudah lama tidak bertemu. Kamu kenal saya?" Gagak berkepala 3 dimulai. Pria berbaju hitam itu mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyumannya. "Sudah melupakanku? Ingatkan saat kamu membawaku dan Sanzi muda ke sini untuk menemui Kunpeng senior, Tuan Zuo." Gagak berkepala 3 tertegun lalu mendarat dengan membungkuk. "Maafkan saya karena tidak menyambut Anda, Tuan Zuo. Anda menghormati kami dengan kehadiran Anda. Saya hanya mendengar ada manusia yang membuat keributan dan tidak menyadari bahwa itu adalah Anda." Zuo Fan melambai padanya. "Hahaha, tidak apa-apa. Saya hanya datang untuk menemui Kunpeng. Karena kamu di sini, bawa aku ke sana." "Dengan baik." Gagak berkepala 3 tampak berkonflik. "Tuan Zuo, maaf. Tapi saya perlu memberitahu Tuan terlebih dahulu tentang kedatangan Anda yang tiba-tiba. Harap tunggu di sini sebentar. Tidak ada binatang buas yang akan menyakitimu dengan api biru milik tuannya yang melindungimu." Zuo Fan mengangkat alisnya. Mendengar cemoohan itu, Gagak berkepala 3 terdengar penuh hormat. Tapi itu hanyalah ejekan terselubung. Apa yang dia maksud dengan api biru milik tuan yang melindungimu, sebenarnya mengatakan kepadanya bahwa dia bukan apa-apa tampaknya. Bagaimana lagi kamu bisa dengan mudah datang ke sini? Anda sudah lama menjadi santapan makhluk spiritual sekarang. Jangan sombong. Dia jelas-jelas mengejekku karena datang ke sini berkat kekuatan Kunpeng. Dia sangat salah. Zuo Fan menyipitkan mata.
Gagak berkepala 3. Saya pernah bertemu Kunpeng senior sebelumnya. Jadi mengapa membuatnya begitu sulit? Bawa saja aku ke sana. Tidak bisa. Pegunungan Albis memiliki peraturan. Untuk menemui master, semua harus diumumkan terlebih dahulu. Anda hanya dapat melihatnya dengan izinnya. Jika tidak, guru akan menghukum saya karena membawa Anda tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ketiga kepala itu menggeleng. Pendiriannya jelas. Zuo Fan menghela nafas. Sungguh sia-sia. Bolak-balik saat aku bertemu lelaki tua itu. Bagaimana dengan ini? Anda membawa saya dan saya akan bertanggung jawab penuh. Katakan saja aku memaksamu. Anda. Gagak berkepala 3 itu tertawa. Matanya bersinar dengan jijik. Tolong. Dan di sini saya pikir manusia punya otak. Mengapa terdengar sangat bodoh? Aku adalah makhluk spiritual tingkat 9 yang hebat dan kamu pikir kamu bisa memaksaku. Kamu akan memiliki peluang lebih baik dengan binatang spiritual lainnya. Berkat api biru. Tapi harta itu tidak akan bekerja padaku. Saya juga memilikinya. Memaksa saya. Lelucon yang luar biasa. Hahaha. Bagi Zuo Fan, apa yang dia pikirkan sudah jelas. Jadi dia tersenyum. Sementara mata kirinya bersinar dengan nyala api hitam. Mengeluarkan aura menakutkannya. Seolah dihantam gunung. Gagak berkepala 3 menghantam tanah. Nyala api birunya berkedip-kedip untuk tetap hidup sebelum mati. Keenam mata manik-manik itu membelalak kaget. Api lembut terbesar. Chaos Flame. Milik penguasa binatang suci. Kepala dari 5 binatang suci besar. Baru saja dihancurkan. Bagaimana? Itu adalah salah satu dari 5 kekuatan terbesar yang lahir dari kekacauan. Jadi bagaimana bisa ia menyerah begitu saja? Gagak berkepala 3 menolak untuk mempercayai apa yang terjadi. Tetapi melihat kembali kegelapan yang membara di mata Zuo Fan membuat hatinya bergetar. Rasanya seperti menatap wajah kematian. Manusia ini memiliki kekuatan untuk membunuh binatang suci. Gagak berkepala 3 cukup pintar untuk mengetahui semua itu secara instan. Bulunya berdiri tegak, keringat bercucuran. Dengan kekek yang tidak menyenangkan. Zuo Fan menginjak tulang punggung yang masih gemetar. Sekarang kamu dapat mengangkat kepalamu tinggi-tinggi dan menyatakan kepada Kunpeng bahwa aku memaksamu. Kepala-kepala itu menggeleng ketakutan. Penguasa pegunungan Albis ini, di tingkat 9, sangat ketakutan. Kalau begitu ayo pergi. Mata kanan Zuo Fan tertutup dan auranya memudar. Tanpa teror yang merembes ke dalam tulangnya. Gagak berkepala 3 perlahan-lahan meletakkan kakinya di bawahnya dan terbang tanpa mengintip. Melebarkan sayapnya yang panjangnya 500 mil saat ia terbang ke Kunpeng. Manusia dan binatang itu tiba dalam waktu 15 menit. Gua yang sudah dikenalnya muncul di pandangan. Seperti binatang buas yang siap menelan Anda utuh. Gagak berkepala 3 mendarat di sebelahnya. Karena dia tidak bisa begitu saja membawa seseorang tanpa pemberitahuan. Karena sudah melanggar peraturannya. Bukan berarti dia punya pilihan. Tidak ketika manusia sudah lebih kuat. Gagak berkepala 3 bersiap dan berteriak. Tuan Zhou datang menemui Anda. Ayah di sini. Yang pertama berteriak adalah seorang pemuda ceria. Diikuti oleh kilatan warna merah. Gu Santong keluar dari gua dan kepelukan Zuo Fan. Ayah, kamu akhirnya datang. Zuo Fan melembut dan tersenyum. Sanzi muda, aku datang bukan hanya untuk menemuimu. Orang tuamu akan selalu berada di sisimu. Benar-benar. Gu Santong bersorak. Bagus. Ayah akan tinggal bersamaku. Luar biasa. Ayah adalah. Tawa ceria mengumumkan tubuh Kunpeng yang digosok juga keluar. Hahaha. Bocah. Apakah kamu begitu bebas untuk menemuiku? Anda bahkan tidak memberikan petunjuk bahwa Anda akan datang. Aku akan mengirim burung gagak untuk membawamu. Terima kasih untuk itu. Zuo Fan mengangguk. Kunpeng terdengar sopan. Tetapi Zuo Fan melihat ada dendam di matanya. Raja macam apa yang orang-orangnya datang dan pergi sesuka hati. Bab 849, segalanya berubah.
Zuo Fan melompat turun dengan Gu Santong di pelukannya dan dengan lembut menepuk bulu hangat Gagak berkepala 3. Seperti hewan peliharaan yang baik. Terima kasih telah mengantarku. Kamu bisa pergi sekarang. Senyum Kunpeng hancur saat wajahnya bergetar. Mata dinginnya menatap lurus ke arah burung Gagak dengan amarah. Gagak berkepala 3 adalah bawahan Kunpeng. Tangan kanannya terlihat jelas dari api kekacauan yang dipinjamkannya. Saat ini, bahkan ajudan terpercaya ini pun menentangnya. Membawa orang luar tanpa persetujuannya. Terlebih lagi, dia mendengarkan perintah orang lain. Jika itu bukan pengkhianatan, lalu apa? Zuo Fan telah melakukannya untuk melemahkan otoritasnya. Untuk memburu ajudannya. Sebagai Raja Binatang Buas, kemarahan adalah hal yang lumrah. Sayangnya, Zuo Fan adalah tamu jauh yang belum memaksakan sesuatu terlalu jauh. Tidak cukup untuk menimbulkan konflik. Hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang Gagak berkepala 3. Dia mengarahkan niat membunuh ke arah burung Gagak. Melepaskan haus darah. Gagak berkepala 3 bergidik. Menangis ketakutan ketika ketiga kepala itu tampak terluka. Tuan, ini bukan aku. Dia membuatku. Kunpeng tidak akan mempercayainya. Pikirannya tertuju pada berurusan dengan 3 kepala dan bagaimana dia akan melampiaskannya. Kunpeng senior. Aku datang terlalu tiba-tiba dan aku memaksamu. Saya telah memaksa Gagak berkepala 3 untuk membawa saya sebelum memberi tahu Anda. Maafkan aku. Melihat antara satu wajah marah dan satu wajah pahit, Zuo Fan terkekeh dalam hati. Berbicara pada saat yang tepat. Baik disengaja maupun tidak, Kunpeng sangat marah. Tidak mau menutupinya saat dia mengutuk dalam hati. Dia di bawah saya dan saya bisa melakukan apa yang saya inginkan dengannya. Apa yang kamu lakukan membantunya? Karena dia masih menggunakan Zuo Fan, dia harus mengendalikannya. Dia menghela nafas panjang, menekan amarahnya dan berbicara dengan nada tenang. Namun Gu Santong mendahuluinya. Apa buruknya? Ayah salah satu dari kita. Dimanapun aku berada, itu adalah rumah ayah. Lagi pula tidak ada gunanya memberitahu kapan dia baru pulang. Benar, Paman. Ya, hahaha. Kunpeng menoleh ke Gu Santong dengan tatapan aneh lalu tertawa kering. Gagak berkepala 3. Dengarkan. Zuo Fan adalah salah satu dari kita. Jadi dia bisa datang menemuiku kapan saja. Dipahami. Senyuman Kunpeng berubah menjadi gigi terkatup di akhir. Menatap tajam ke arah Gagak berkepala 3. Gu Santong tidak menyadari seluk-beluknya. Menganggapnya begitu saja. Kunpeng baru saja mengajari anak buahnya untuk menjaga Zuo Fan. Zuo Fan tahu cara membaca yang tersirat. Sour karena orangnya sendiri mendengarkan perintah orang lain. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Gagak berkepala 3 merasa menjadi korban di sini. Sambil menganggukkan kepalanya. Jangan hanya berdiri di sana terlihat bodoh. Berdirilah di samping dan tunggu Zuo Fan pergi. Menatapnya untuk terakhir kalinya. Kunpeng menganggap Gagak berkepala 3 bahkan lebih merusak pemandangan. Gagak berkepala 3 tidak mengintip. Ia hanya duduk di samping. Seperti bawahan yang baik, Gu Santong bertanya. Paman, kamu terlihat sangat marah hari ini. Ada apa? Tidak ada. Tidak ada apa-apa. Hanya sakit gigi. Kunpeng melambaikan tangannya. Zuo Fan hampir tertawa. Sakit gigi. Kamu adalah binatang suci yang menangis dengan suara keras. Kebal terhadap senjata dingin dan elemen dunia. Namun kamu memberitahuku bahwa kamu sakit gigi. Apakah kamu menyinggung sesuatu di sini? Yang mungkin aku membuatmu kesal. Gu Santong mengerutkan kening. Bahkan baginya alasan ini sulit diterima. Tetapi dia tidak memaksakannya. Dia kembali memeluk leher Zuo Fan. Paman, biarkan saja burung itu pergi. Dia tidak perlu menyuruhnya pergi karena ayah bilang dia akan selalu berada di sisiku. Dia tidak akan pergi. Hehehe. Oh, benar. Apa? Kunpeng menyentak ke arah Zuo Fan dan berteriak. Apakah Sanzi muda benar? Kamu juga akan tinggal di sini. Bagaimana dengan urusanmu? Bagaimana dengan milikku? Apakah kamu tidak memilahnya?
Menatap wajahnya yang terkejut, Zuo Fan tersenyum. Kunpeng senior, sebelum saya menjawab, izinkan saya memberitahu Anda eksploitasi terbaru saya. Saya sudah menyelesaikan setengah tugas Anda. Belum lama ini, saya bertemu dengan leluhur naga penghancur. Dengan gemetar, Kunpeng tampak takjub. Apa yang dia katakan? Semuanya, termasuk kejadian beberapa tahun yang lalu, serta situasiku. Zuo Fan tersenyum lalu menghela nafas. Kunpeng tersentak dan mengangguk, tampak serius. Karena kamu tahu segalanya. Apa yang akan kamu lakukan? Apalagi selain berada di sisimu. Diburu seperti aku juga. Zuo Fan tampak kesepian. Kunpeng, terima kasih atas bantuan Tuan. Saya telah berubah dari tidak ada menjadi memiliki segalanya. Istri, anak laki-laki, teman, keluarga, tapi juga karena kamu aku harus mengusir mereka semua. Aku hanya tidak tahu apakah aku harus membencimu atau berterima kasih. Kunpeng menatapnya dengan dingin. Saat kita bertemu, kamu tidak punya apa-apa. Dan hal yang sama berlaku sekarang. Apa yang berubah? Hahaha, lagi pula. Untuk memiliki segalanya, Anda harus mempertahankan hidup Anda dan menjadi pemenang terakhir. Aku tidak memintamu untuk menyukaiku atau bersyukur, karena kita semua mengalami hal ini bersama-sama. Aku dan binatang suci lainnya tidak dapat melarikan diri dan kami membutuhkanmu untuk melakukan beberapa hal untuk kami. Jadi saat kamu bilang ingin mencari sisa-sisa penguasa surgawi dan mendapatkan warisannya, aku tahu kamu akan menjadi salah satu dari kami. Hahaha, seperti dugaanku. Kamu tidak mengecewakanku dan selamat dari Lightning Canyon. Seorang murid sejati dari 9 kata-kata. Juga, apakah naga api tua itu punya solusi untuk mengatasi ini? Zuo Fan menghela nafas dan menjelaskan. Kunpeng menyala dan mengangguk. Begitu. Jadi wilayah Fana memiliki 8 celah besar. Terowongan angin dunia. Hahaha. Sel naga api tua telah dibuang namun masih menemukan rahasia untuk membantu kita melarikan diri. Jauh lebih baik dariku. Terjebak di sini di pegunungan Albis. Oh, karena ada celah di dunia Fana, maka mata kekosongan ilahi milik penguasa surgawi tidaklah sempurna. Jika kita bersatu, kemenangan mungkin sudah di depan mata. Nah, hiduplah dengan baik. Kita mungkin akan berhasil pada akhirnya. Hahaha, menepuk bahu Zuo. Kunpeng tertawa seolah dialah pemenangnya. Zuo Fan sedang tidak berminat untuk bergabung dengannya. Ini adalah dendam sejak zaman kuno. Namun sekarang dia terseret ke dalam kekacauan ini. Dia bahkan harus meninggalkan segalanya. Hati Zuo Fan terasa sakit. Dia menghela nafas dan pergi bersama Gu Santong. Sansi muda, kamu ikut denganku sekarang. Kami tidak akan pernah berpisah lagi. Tunggu, kamu mau kemana? Teriak Kunpeng. Zuo Fan berbicara. Saya membutuhkan bantuan Sansi muda untuk menangani tugas leluhur naga. Karena dia juga terlibat dalam kekacauan ini. Aku tidak perlu mendorongnya menjauh. Tugas yang dia berikan padamu seharusnya lebih mudah hanya dengan kamu sendiri. Jika dalam kesulitan, Anda selalu bisa mengirimkan pesan kepada saya untuk meminta bantuan. Jadi tidak perlu membawa anak itu bersama Anda. Lebih baik dia tetap di sini dan belajar dari saya. Mungkin Kilin akan dibutuhkan nanti. Agar 5 binatang suci besar bisa bersatu. Kunpeng menyipitkan mata. Zuo Fan mencibir mendengar kata-katanya. Mengajar. Saya tahu persis bagaimana Sundering Thunder Phoenix mati. Aku tidak ingin Sansi muda mati tanpa menyadarinya. Hanya supaya kamu bisa mengambil kekuatannya. Tidak mungkin aku akan meninggalkan anakku dalam bahaya seperti itu. Gu Santong tampak bingung. Sansi muda, ikutlah denganku jika kamu percaya padaku. Aku akan menjelaskannya nanti. Zuo Fan berbicara. Gu Santong menatap tajam ke dalam matanya lalu mengangguk. Kelopak mata Kunpeng bergerak-gerak dan dia mengejek. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Zuo Fan, menurutmu di mana kamu berada? Di halaman belakang rumahmu. Mungkin sebelumnya tidak, tapi sekarang, hahaha, segalanya telah berubah.
Zuo Fan menunjuk dan nyala api emas besar muncul. Kunpeng tersentak. Pil nafas naga-naga tua. Gagak berkepala 3 tersentak ketakutan. Menurutmu itu bisa menahanku? Kunpeng mencibir. Ini mungkin serangan terkuatnya. Tapi aku juga tidak lemah. Kami telah berjuang selama bertahun-tahun dan tidak ada satupun yang keluar sebagai pemenang. Kamu pikir kamu bisa membuatku takut? Kamu bukan. Zuo Fan menyeringai keji. Oh, ya. Kalian para binatang suci tidak pernah memiliki pemenang di antara kalian sendiri. Leluhur naga tidak bisa mengalahkanmu. Jadi tentu saja pil nafas naga tidak akan berhasil. Padahal itu sebelumnya. Kunpeng, ingat kenapa kamu tidak bisa meninggalkan pegunungan Albis? Bergidik. Wajah Kunpeng menunduk. Ya. Kamu membutuhkan aura binatang untuk menyembunyikan auramu. Pil nafas naga tidak bisa membawamu. Tapi akan menghancurkan pegunungan Albis. Saya ingin tahu apakah Anda akan berhasil bertahan hidup ketika penguasa surgawi menemukan Anda dan datang untuk membunuh Anda. Mata api biru itu bergetar dan Kunpeng menghela nafas. Bocah pintar, ambil saja sanksi muda. Tapi apakah Anda yakin bisa menjaganya tetap aman? Dia adalah keturunan binatang suci. Tapi belum dewasa. Banyak orang di dunia fana memiliki kekuatan untuk menghabisinya. Sebelumnya tidak. Tapi sekarang aku bisa. Dia mengambil kembali pil nafas naga dan mata kiri Zuo Fan bersinar dengan nyala api hitam. Karena aku ayahnya. Dia meraih tangan Gu Santong dan pergi. Kunpeng menyaksikan dengan kaget. Apa itu tadi? Gagak berkepala 3 bergegas mendekat. Tuan, dia memang memaksa saya untuk membawanya ke sini. Dia melihat dari burung gagak ke Zuo Fan yang jauh. Kunpeng menghela nafas. Begitu. Jadi semuanya memang telah berubah. Babak 850, area tengah. Area pusat, yang terkuat dari semuanya. Dan diperintah oleh satu negara. Sword Star Empire. Sementara seluruh dunia terfragmentasi. Wilayah tengah adalah yang paling bersatu. Penuh dengan para ahli. Sementara para ahli panggung ethereal menjalankan berbagai hal di tempat lain. Di sini, mereka hanyalah pesuruh untuk mencari nafkah. Sampai-sampai penjaga dan patroli di kota sebagian besar terdiri dari para ahli ethereal stage. Hal ini mengejutkan setiap kultivator dari daerah lain. Ini adalah negeri di mana satu negara memerintah. Di mana satu kekuatan memegang kendali. Tidak seperti negara mereka, yang terpecah menjadi beberapa bagian. Karena para ahli tahap ethereal diperlakukan seperti itu. Hal itu membuat semua penggarap di bawah ini tidak lebih dari pelayan dan pekerjaan sampingan lainnya. Jadi meskipun orang luar mungkin dipandang sebagai tuan muda di rumah mereka, di sini, ada orang-orang kuat di setiap langkah. Cukup untuk menghancurkan mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menutup mulut dan tidak membuat keributan. Di antara mereka ada sepasang ayah dan anak yang aneh. Hari-hari bersikap kurang ajar, menjengkelkan, membunuh kapan saja, dan melarikan diri kapanpun mereka mau sudah lama berlalu. Ini bukan rumah mereka dan mereka harus berhati-hati. Terutama ketika nyawa mereka dipertaruhkan. Berhenti. Dari mana asalmu? Gerbang itu memiliki papan besar di atasnya. Diukir dengan tulisan Flying Cloud City. Semua pembudidaya terbang mendarat di depannya. Membuat antrian yang bagus untuk memasuki kota dengan tenang dan teratur. Di setiap sisi gerbang berdiri 2 lelaki tua beruban. Melepaskan kekuatan besar mereka agar semua orang bisa merasakannya dan menyatakan bahwa mereka adalah ahli tahap ethereal yang langka di area lain. Tapi hanya selusin sepeser pun di sini. Mereka diberi perintah untuk memeriksa semua pendatang baru. Sesuatu pasti telah terjadi sehingga situasi menjadi begitu tegang. Seorang pria berjubah hitam menarik seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang lucu dan menggemaskan. Mendekati penjaga sambil membungkuk. Senior, saya berasal dari wilayah barat. Kami telah diburu oleh musuh dan terpaksa melarikan diri ke sini. Saya harap para senior akan membantu kami. Diburu oleh musuh. Keduanya menyipitkan mata dan mengangguk dengan jijik. Haha. Radiant Stage lapisan kelima.
dan dengan seorang anak menyeretmu kembali. Tentu saja Anda akan diburu. Pergilah saja. Jangan seperti orang lemah sepertimu yang bisa menyebabkan apapun. Ya, terima kasih, senior. Mengangguk-anggukkan kepalanya. Pria berpakaian hitam itu bergegas masuk dan menyeret anak laki-laki itu. Bahkan berlari. Keduanya menyaksikan pasangan itu dengan cemoohan. Ini lemah. Tidak mampu melampaui posisinya sepanjang hidup mereka. Benar. Serangga-serangga itu akan segera menemukan wilayah tengah jauh lebih sulit daripada wilayah barat. Hahaha. Keduanya mengejek biaya mereka dan melanjutkan antrian. Namun kemudian mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin dalam cuaca cerah yang membuat mereka bergidik. Seperti ada binatang buas yang muncul di belakang mereka. Sambil berputar-putar, yang mereka lihat hanyalah jalan yang sibuk, dengan orang-orang yang berlalu lalang. Keduanya melihat sekeliling dengan ragu. Apakah kamu merasakannya, Pak Tua? Ya. Seperti ada ular berbisa yang menatapku. Hendak mengambil nyawaku. Kamu juga? Ya. Orang tua lainnya mengangguk. Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Pasti hanya imajinasi kita. Baru sebulan berlalu sejak Lord Dongfang membantai ratusan ahli harmoni jiwa. Membuat kami ketakutan. Sekarang semua orang panik. Tapi tidak mungkin pencuri itu melakukan apapun di siang hari bolong. Apalagi tidak menargetkan orang seperti kita. Hahaha. Ya. Terkadang kelemahan itu baik. Setidaknya mereka yang kuat akan mengabaikan kita, yang lain berkata sambil tertawa kering. Kemudian dia menjadi serius dan melanjutkan pekerjaannya. Ironisnya mereka sudah lupa kalau barusan mereka menertawakan kelemahan ayah dan anak itu. Di sudut kota yang gelap, lelaki berjubah hitam itu memegangi mulut anak itu tanpa bergeming. Ketika situasi gerbang sudah tenang, dia menghela nafas dan melepaskannya. Anak itu melontarkan amarahnya sambil meraung. Ayah, apakah orang-orang tua bodoh itu meremehkanku? Ini belum pernah terjadi sejak saya keluar pertama kali. Jika kamu tidak menghentikanku, kepala mereka akan berada di tanganku sekarang. Jika kamu melakukan itu, maka kita juga akan dikutuk. Pria berbaju hitam itu tersenyum. Zuo Fan seperti pria yang sangat berbeda sekarang. Matanya tampak cerah, wajahnya tenang, mengekang kecenderungan jahatnya secara maksimal. Menepuk kepala Gu Santong, Zuo Fan tersenyum. Ini bukan wilayah barat. Flying Cloud City adalah pusat dari salah satu dari 9 domain di kawasan pusat. Penguasa adalah salah satu ahli yang mengerikan. Bertemu dengannya akan menyulitkan kami. Apa yang perlu ditakutkan? Apakah Anda tidak memiliki pil nafas naga leluhur naga? Tiup saja ke wajahnya dan dia akan bersulang. Gu Santong menjulurkan kepalanya sambil berteriak. Zuo Fan menghela nafas. Hanya ada 2 pil nafas naga yang tersisa. Saya tidak ingin menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Di alam fana, harta karun seperti pil nafas naga adalah yang paling berharga. Terutama itu. Mata Zuo Fan tegas. Orang harus kuat agar aman. Saya tidak ingin merusak kultivasi saya dengan peralatan. Itulah mengapa 2 tahun terakhir ini kamu berlatih dalam seni diri sejati itu. Sehingga menurunkan kultivasimu. Gu Santong cemberut. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Seni diri sejati adalah seni untuk hati. Bukan untuk membuat kultivasi saya mundur. Terlihat lemah hanyalah penampilan. Padahal, hal itu mendekatkan saya pada diri sendiri. Jika bukan karena 2 tahun pelatihan di dalamnya. Siapa yang tahu betapa hancurnya hatiku dalam situasi ini. Pikiran melahirkan setan dan orang suci. Mungkin aku sudah tenggelam dalam keadaan iblis sekarang. Tidak bisa melihat permukaannya. Kultivasi sejati saya dengan mudah mencapai tahap etiril lapisan kelima. Semuanya berkat efek menenangkan seni diri sejati. Penatua Yuan benar-benar tuanku. Melihat matanya yang cerah, Gu Santong menghela nafas. Tahu dia sedang mengingat orang-orang yang dia tinggalkan. Tapi kemudian dia menunjuk ke lehernya dan menggerutu. Kalau begitu, ada apa dengan liontin emas ini? Mengerikan. Seperti aku anak kecil. Bukan.
Zuo Fan mencubit pipi imutnya sambil menggoda. Sanzi muda. Orang tua manapun pasti ingin melihat anaknya tumbuh sehat. Saya membuat liontin Everlife sendiri. Dengan segenap cinta saya. Anda harus memakainya. Wajah Gu Santong berkedut. Ayah. Tapi umurku 300 tahun. Bukan anak kecil. Anda pikir saya tidak tahu apa fungsinya? Itu hanya menyembunyikan kekuatanku. Saya berada di tahap etiril lapisan ke-6 tetapi dengan hal ini. Saya terlihat seperti anak berusia 7 tahun yang tidak berdaya. Sepanjang perjalanan ke sini, semua orang sering mencubit dan mengacak-acak rambutku. Aku bisa mati jika kamu tidak menghentikan mereka. Tunggu dulu untuk saat ini. Kamu terlalu aneh. Pernahkah kamu melihat anak ethereal stage lainnya? Zuo Fan melambaikan tangannya. Mengekspos kekuatanmu sama saja dengan menjadi badut. Menarik perhatian semua orang di area tengah. Kalau begitu, bagaimana kita bisa bekerja? Saya tahu itu. Ayah membuat harta iblis untuk menyembunyikan auraku. Tapi tidak bisakah kamu membuatnya lebih kecil dan tidak terlalu mencolok? Sungguh memalukan memakai benda sebesar ini. Ya, kamu sangat berharga. Zuo Fan memotong gerutuannya. Lihatlah wajahmu yang kekanak-kanakan dan imut. Bukankah itu tidak bersalah? Menambahkan liontin Everlife dan Anda menjadi bidadari. Tak seorang pun akan percaya malaikat sepertimu menyembunyikan binatang buas. Anda akan menjadi senjata pamungkas. Pikirkan tentang itu. Saat kita bertemu musuh yang terlalu tangguh untuk dilawan, semua orang akan mengabaikanmu. Memberi ruang bagimu untuk menghancurkan mereka dengan tinjumu. Bukankah itu keren? Gu Santong mengerutkan wajah imutnya. Lalu mengangguk. Masuk akal. Itu ayahku. Sudah menyiapkan panggung. Ayah. Kapan kita akan melawannya? Mudah-mudahan tidak pernah. Mata Zuo Fan bergerak-gerak dan berbalik ke pusat kota. Mantan yang terbaik dari wilayah timur. Sangguan Feiyun. Sekarang penguasa salah satu dari 9 domain wilayah pusat tinggal di sana. Akan lebih baik jika kita bisa menghindarinya. Mata Zuo Fan menjadi tajam. Bersambung.